Stroke merupakan penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab kematian utama. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke di Indonesia meningkat dari 7 per 1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 10,9 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Namun, walaupun stroke menjadi penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung, akan tetapi sekitar 90% kasus stroke sebenarnya dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama hanya di RSWH TV. Halo pemirsa RSWH TV, gimana nih kabarnya? Kali ini bertemu lagi dengan saya Ayu dan kita akan membahas atau berbincang-bincang sedikit seputar kesehatan. Saya tidak sendiri karena di sini saya bersama dengan salah satu dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Wates Husada, yaitu Dr. Muhammad Faris, spesialis neurologi. Selamat siang dokter. Selamat siang ya. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita mau tanya-tanya nih dok, Ya. sedikit tentang topik kita hari ini, yaitu tentang stroke. Mungkin banyak dari masyarakat yang pernah dengar stroke, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu apa nih stroke sebenarnya itu apa sih dok? Ya, jadi ini topik yang menarik ya di bidang penyakit ilmu penyakit saraf ya. Karena apa? Karena stroke ini adalah kegawatan ya, dan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan di dunia ya. Antara jantung dan stroke ini nomor 1, nomor 2 gantian berurutan penyebab kematian tertinggi. Nah, secara definisi itu kita gampangnya bagi 4 ya. Yang pertama, stroke itu adalah gangguan fungsi otak ya, yang timbulnya mendadak, yang disebabkan karena gangguan pada pembuluh darah di otak dan berlangsungnya lebih dari 24 jam. Jadi yang pertama apa? Gangguan fungsi otak. Jadi fungsi otak terganggu. Otak ini fungsinya apa? Mengatur seluruh tubuh kita. Dari mulai sadar dan tidak sadar, itu otak yang mengatur. Yang kedua, kita bisa bergerak tangan kita ke atas, kita bisa berlari, kita bisa bicara, kita bisa kulit kita terasa, itu fungsi dari otak. Nah, stroke itu pertama gangguan fungsi otak. Berarti kalau ada stroke berarti ada gangguan fungsi-fungsi dari otak. Bisa mendadak tidak sadar, bisa lumpuh dan sebagainya. Yang kedua, timbulnya mendadak. Ya, kejadiannya mendadak. Awalnya sehat, bisa bekerja, bisa ke sawah, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba sakit kepala. Jadi ini karakternya, definisinya adalah gangguan fungsi otak, kemudian tiba-tiba mendadak ya. Beda sama penyakit kayak tumor, mungkin sakit kepala dulu tiba-tiba menceng dan ada perjalanannya. Tapi kalau stroke itu mendadak. Yang ketiga tadi apa? Disebabkan karena kelainan atau gangguan pada pembuluh darah di otak. Jadi penyebabnya ya pembuluh darah di otaknya itu ada masalah. Ada 2, bisa karena tersumbat di otaknya ya. Jadi otak itu mendapatkan pembuluh darah dari jantung, dari pembuluh darah karotis dan pembuluh darah vertebralis di belakang leher. Nah, itu kalau tersumbat terjadi gangguan fungsi otak. Atau yang kedua, karena pendarahan, pecah pembuluh darah. Ya, dari di otak itu diameter pembuluh darahnya itu macam-macam, ada yang besar sampai yang kecil, sampai sebesar rambut itu ada. Nah, itu kalau pecah, bocor ya. Jadi itu terjadi stroke. Dan yang keempat itu adalah berlangsung lebih dari 24 jam. Nah, jadi gejalanya misalkan sekarang lumpuh jam 3, tapi kalau masih lumpuh sampai lebih besok, jam 3 sore besok, berarti itu stroke. Tapi kalau 1 jam kemudian sudah membaik, itu bukan stroke, itu namanya serangan otak sepintas. Jadi secara definisi, seperti yang saya sebutkan tadi, gangguan fungsi otak yang timbul secara mendadak, disebabkan karena kelainan pembuluh darah di otak, dan berlangsung lebih dari 24 jam. Ya, baik, terima kasih dokter. Tadi kan disebutkan juga dok, kalau
penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian di Indonesia ya dok. Berarti ini termasuk berbahaya ya dok? Ya, ini termasuk berbahaya karena dan ini sebenarnya bisa dicegah ya. Ada ruang-ruang faktor risiko yang bisa dikendalikan, dicegah. Nanti ada faktor risiko apa saja yang bisa kita pelajari di sini nanti ya. Oke ya. Ini dulu deh dok. Ciri-ciri atau tanda gejala pengidap stroke itu gimana dok? Jadi ini penting karena apa? Kita harus tahu ciri-cirinya, apa ciri-ciri dari stroke, gejalanya apa. Jadi penting sekali bagi masyarakat untuk tahu gejala stroke ya. Nah, gejala stroke ini ada singkatannya, yaitu segera ke RS. Maksudnya ini biar pasien masyarakat cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, jangan didiamkan dulu di rumah. Jadi singkatannya segera ke RS. Yang pertama pertama senyumnya nggak simetris. Ya. Jadi kalau kita lihat tetangga kita, keluarga kita kok tiba-tiba menceng, senyumnya nggak simetris wajahnya ya, menceng, ya itu kemungkinan stroke. Segera ke RS. Senyumnya tidak simetris. Kemudian geraknya lemah separuh tubuh. Jadi separuh ya, karena otak itu ada kanan dan kiri. Biasanya gangguan stroke itu separuhnya, tangan sama kakinya yang lemah. Kalau ada jalannya normal tiba-tiba nyeret, tiba-tiba pincang, awalnya sebelumnya normal, itu bisa tanda suatu stroke, gejala stroke. Selanjutnya adalah bicaranya pelat, nggak nyopelo, bicaranya pelat atau sulit bicara, atau nggak nyambung. Jadi kalau ngomongnya normal, bisa ngomong R gitu ya, tiba-tiba pelat L gitu ya, itu bisa juga stroke walaupun ringan ya. Itu segera ke rumah sakit, walaupun kayak cuma pelat dikit-dikit. Apalagi sampai yang sulit bicara. Misalkan pasiennya biasanya ngomongnya nyambung, tiba-tiba ngelantur. Nah, itu juga bisa gejala stroke. Kemudian kebas. Jadi jangan diremehkan kebas. Kalau kebasnya ini sifatnya separuh. Tangan kanan, kaki kanan, apa tangan kiri, kaki kiri, atau wajah kanan, wajah kiri, kebas. Itu bisa suatu tanda dari stroke. Kemudian matanya rabun tiba-tiba. Normal biasanya penglihatannya tiba-tiba nggak kelihatan. Nah, itu juga bisa tanda stroke. Dan yang terakhir S ini sakit kepala yang mendadak. Nah, jadi kalau kita sering sakit kepala, tapi kan kadang-kadang mungkin kita merasakan sakit kepala yang nggak pernah kita rasakan. Sakit kepala sekali. Ya, yang luar biasa. Atau vertigo yang mendadak. Normal tiba-tiba sakit. Itu bisa suatu tanda stroke. Jadi segera ke RS tadi itu ya. Segera ke RS. Ya, betul. Itu tanda-tandanya. Ya. Ya, oke dok. Untuk yang selanjutnya nih dok, penyebabnya kenapa kok bisa stroke itu terjadi? Ya. Jadi penyebabnya tadi saya sampaikan di awal, ada 2 penyebab stroke. Karena pendarahan di otak, pecah pembuluh darah otak, atau karena tersumbat. Ya. 88% stroke itu disebabkan karena tersumbatnya pembuluh darah di otak. Sedangkan yang 12%, yang kedua itu 12% itu karena pecah pembuluh darah di otak. Nah, kenapa bisa tersumbat? Penyebabnya faktor risikonya ada 2. Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya apa? Contohnya usia. Orang semakin lanjut, pembuluh darahnya semakin jelek, semakin ada plaknya, itu karena faktor usia. Nah, itu faktor yang nggak bisa dikendalikan ya usia. Kemudian laki-laki, biasanya laki-laki resiko stroke-nya lebih tinggi daripada wanita. Kemudian ras Afrika itu lebih tinggi resiko stroke-nya daripada bangsa Eropa, ya. Itu dari yang nggak bisa dikendalikan. Tapi ada faktor-faktor yang bisa dikendalikan untuk mencegah terjadinya stroke, seperti tekanan darah tinggi. Kalau sudah punya darah tinggi, tekanan darah tinggi, harus diwaspadai. Kemudian diabetes, kencing manis, ini yang faktor risiko yang sering, ya, diabetes. Kemudian kolesterol, atau yang keempat ada riwayat penyakit jantung, atau entah itu penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung saat dewasa, ya, itu 4. Ada juga faktor risiko karena gaya hidup, seperti apa? Merokok, ya, banyak ya, merokok itu juga. Kemudian alkohol, ya, kurang olahraga, mungkin sekarang banyak yang mager, ya, itu ya. Jadi itu penyebab dan faktor risiko
Ada yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Itu. Iya. Biar pemirsa juga tahu nih dok apa yang harus dikendalikan supaya nanti juga nggak terjadi stroke, dan yang stroke juga bisa lebih memperbaiki dirinya untuk lebih sehat. Nah, gimana nih dok kalau misalkan stroke ini sudah terjadi di penderita, pengobatan atau penanganan apa yang bisa diberikan? Kalau sudah terjadi stroke, maka yang bisa dilakukan keluarga adalah secepatnya dibawa ke rumah sakit, secepatnya, nggak usah atau harus ke rumah sakit, tidak usah kemana dulu ya. Ada fasilitas rumah sakit kalau bisa ya. Kenapa? Tidak bisa diobati sendiri ya? Tidak bisa diobati sendiri, apalagi mungkin ditusuk-tusuk. Ya, banyak mitos di masyarakat ya. Mungkin ditusuk-tusuk atau apa ya. Langsung aja ke rumah sakit. Karena apa? Karena otak itu punya namanya waktu. Jadi misalkan tadi ya, ternyata stroke-nya pendarahan. Nah, kalau ternyata tensinya ini tinggi, itu malah akan terjadi pendarahan terus. Ya. Atau muncul pendarahan baru, pecah yang baru. Jadi misalkan satu pembuluh darah ini sudah pecah, ternyata dibiarkan di rumah, dilihat dulu misalnya kadang-kadang ya, tensinya ternyata tidak terkontrol, dikendali, nggak masih tinggi terus, akhirnya terjadi pendarahan terus atau pendarahan baru, maka keadaan pasien semakin gawat. Ataupun misalnya stroke-nya adalah stroke sumbatan, gulanya tinggi, maka bisa terjadi sumbatan yang semakin luas atau terjadi sumbatan baru, reinfark ya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali harus segera dibawa ke rumah sakit. Makanya tadi singkatannya segera ke RS ya. Itu salah satu yang dirasakan atau setiap dari segera itu harus? Salah satu aja. Kalau ketemu bahkan ada stroke yang ringan ya, alah saya cuma pelat aja kok, besok aja lah gitu. Nah itu jangan ditunda-tunda, bisa memberat ya. Mungkin sekarang cuma pelat, ternyata dibiarkan di rumah, akhirnya jadi lumpuh. Padahal sebenarnya cuma pelat itu lebih gampang ditangani ya. Tapi karena dibiarkan jadi lumpuh, jadi mungkin malah nggak bisa bicara gitu ya. Jadi nggak harus nunggu ada semuanya. Jadi salah satu aja, menceng aja, senyumnya nggak simetris, dibawa aja ke rumah sakit. Senyum. Iya. Gerak ya, terus bicara ya. Iya. Oke. Nah, ini terakhir nih dok, tanya tipsnya agar kita bisa terhindar dari stroke ini gimana dok? Jadi tips agar terhindar dari stroke adalah kita yang pertama adalah harus mengetahui faktor risiko ya. Misalkan kita yang masih muda, kita lihat di keluarga kita nggak tahu nih kita punya sakit apa nih. Tapi kalau kita lihat misalnya orang tua kita punya darah tinggi, oh bapak saya ada darah tinggi, atau bapak kita punya riwayat stroke, orang tua kita, kakek kita, ibu kita ya, berarti saya ada faktor risiko dari keluarga. Nah, maka kita harus mulai check up nih. Atau bapak kita diabetes ya, mungkin kita kan juga risiko kena diabetes. Atau kalau kita merokok, ya harus berhenti merokok. Kalau kita minum alkohol, berhenti minum alkohol. Jadi kita harus tahu faktor risiko apa. Kalau kita jarang olahraga, kita harus olahraga ya. Sekarang mungkin lagi tren lari ya, kita harus mungkin olahraga yang jalan, lari gitu ya. Nah ini faktor-faktor risiko tadi yang saya sebutkan tadi ini harus kita kendalikan. Kalau sudah punya diabetes, harus rutin kontrol ke dokter penyakit dalam. Kalau udah punya tekanan darah tinggi, harus rutin ke dokter puskesmas, dokter keluarga ya, dokter umum, bisa kayak gitu. Jadi intinya faktor resikonya. Kalau untuk usia itu kan sudah nggak bisa dikendalikan. Iya dok. Jenis kelamin nggak bisa dikendalikan. Tapi kalau faktor resiko yang tadi, kegemukan ya, harus mulai batasi kalorinya, makannya, diet ya. Kurang olahraga, harus olahraga. Kolesterol tinggi ya, harus dijaga makanannya. Intinya seperti itu. Jadi harus tahu dulu faktor risikonya apa, jadi bisa dilakukan pencegahannya itu seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih dokter, informasinya sangat keren sekali nih. Mungkin dari pemirsa RSWH TV ada yang saat ini pernah mengalami stroke atau sedang mengalami stroke, atau mungkin keluarganya atau saudaranya ada yang stroke, jadi bisa tahu.
Oke, bagi pemirsa mungkin apabila masih ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan atau bahkan ingin berkonsultasi, bisa banget nih datang ke Rumah Sakit Wates Husada di Poli Saraf dengan Dr. Faris. Setiap hari apa dok jadwalnya? Saya Senin dan Jumat. Senin dan Jumat siang ya dok ya? Jam 13. Jam 13 itu tadi. Oke, terima kasih pemirsa sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Bye-bye. Salam sehat Wates Husada.